Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan berterima kasih kepada Ibu Puspitasari STMN selaku dosen mata kuliah. Baiklah, perkenalkan nama saya Rian Nugraha, Stambuk F121-19016. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi klasifikasi sistem kristal dan akan mendeskripsikan salah satu sistem kristal. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menyampaikan materi klasifikasi sistem kristal. Sistem kristal terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah sistem kristal isometrik. Sistem ini mempunyai 3 sumbu kristal yang saling tegak lurus. Sumbu A, B, dan C memiliki panjang yang sama, serta ketiga sumbu membentuk sudut 90 derajat satu sama lain. Kedua, sistem kristal tetragonal. Sistem ini juga mempunyai 3 sumbu yang saling tegak lurus. Panjang sumbu A dan B-nya sama, sedangkan sumbu C-nya berbeda. Ketiga sumbu membentuk sudut 90 derajat satu sama lain. Yang ketiga, sistem kristal heksagonal. Nah, pada sistem ini terdapat 4 sumbu. Dan sumbu C tegak lurus sumbu A, B, dan D. Serta sumbu A, B, dan D mempunyai panjang yang sama, sedangkan sumbu C berbeda. Dan sumbu A, B, dan D masing-masing membentuk sudut 120 derajat satu sama lain. Keempat, sistem kristal trigonal. Pada sistem ini penggambarannya sama dengan sistem heksagonal. Hanya saja perbedaannya, bila pada trigonal, setelah terbentuk bidang dasar yang berbentuk segi 6, kemudian dibuat segitiga dengan menghubungkan 2 titik sudut yang melewati 1 titik sudutnya. Yang kelima, sistem kristal ortorombik. Sistem ini mempunyai 3 sumbu yang saling tegak lurus dan panjang sumbunya berbeda. Serta sumbu A, B, dan C membentuk sudut 90 derajat satu sama lain. Yang keenam, sistem monoklin. Pada sistem ini sumbu A tegak lurus sumbu B dan sumbu B tegak lurus sumbu C. Tetapi sumbu C tidak tegak lurus dengan sumbu A. Panjang ketiga sumbunya tidak sama. Dan yang terakhir adalah triklin, di mana ketiga sumbunya tidak saling tegak lurus dan panjang masing-masing sumbunya berbeda. Baiklah, untuk yang kedua saya akan mendeskripsikan salah satu sistem kristal. Di sini saya ada sistem kristal trigonal dengan kelas kristal heksagonal skalenohedral dan bentuk kristal heksagonal prism. Untuk unsur simetrinya, yang pertama sumbu simetri gearnya. Di sini ada sumbu C 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Terdapat 6 kenampakan pada sumbu C. Kemudian untuk sumbu A, B, dan D-nya 1, 2. Jadi terdapat 2 kenampakan untuk sumbu A, B, dan D-nya. Dinotasikan dengan 6A, 3A2. Kemudian untuk sumbu simetri geroidalnya jadi hanya satu kali kenampakan untuk sumbu simetri geroidalnya dan jumlah sumbunya ada 6 dan dinotasikan dengan 6A. Kemudian untuk sumbu tepinya kita vertikalkan juga. Dan hanya satu kali kenampakan juga dan jumlah sumbu tepinya juga terdapat ada 6 dan dinotasikan dengan 6A. Kemudian untuk bidang simetrinya kita mencari mirror dan plane-nya. Untuk mirror terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ada 7 mirror dan untuk plane-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Terdapat 6 untuk plane-nya, jadi dinotasikan dengan 7M 6P. Karena terdapat pencerminan terhadap titik pusat maka dinotasikan dengan PC. Dan untuk kelas simetrinya yang pertama adalah menurut Hermann Mauguin. Bagian pertamanya menerangkan nilai sumbu C ada tidaknya bidang simetri horizontal yang tegak lurus sumbu C.
Di sini sumbu C bernilai 6 dan ada bidang simetri yang tegak lurus, maka dinotasikan dengan 6. Kemudian bagian keduanya menerangkan sumbu lateral, sumbu A, B, dan D-nya, dan ada tidaknya bidang simetri vertikal yang tegak lurus. Di sini sumbu A, B, dan D bernilai 2 dan ada bidang simetri tegak lurus, dinotasikan dengan 2/M. Bagian ketiga menerangkan ada tidaknya sumbu simetri intermediate dan ada tidaknya bidang simetri yang tegak lurus terhadap sumbu intermediate. Di sini tidak ada. Kedua, menurut Schonfeld, bagian pertamanya menerangkan nilai sumbu yang tegak lurus sumbu C, yaitu sumbu lateral A, B, dan D atau sumbu intermediate. Jika bernilai 2 dinotasikan dengan D. Karena di sini sumbu A, B, dan D-nya bernilai 2, maka dinotasikan dengan D. Bagian kedua menerangkan nilai sumbu C. Nilai sumbu C ditulis di sebelah kanan agak bawah dari notasi D. Karena di sini nilai sumbu C ada 6, maka ditulis di sini D6. Kemudian bagian ketiga menerangkan kandungan bidang simetrinya. Karena di sini dia terdapat bidang simetri horizontal, vertikal, dan diagonal, maka dinotasikan dengan H. Nah, untuk stereografnya, karena sistem ini memiliki 4 sumbu, maka di sini dia memiliki 4 sumbu, yaitu sumbu C berada di tengah, sumbu A, sumbu D, ini sumbu D, dan sumbu B. Kemudian dibuatkan diagonal di masing-masing sumbunya. Karena sumbu C bernilai 6, maka dinotasikan dengan segi 6. Kemudian karena sumbu A, B, dan D-nya bernilai 2, maka di setiap ujung sumbunya diberi tanda setengah lingkaran. Nah, untuk indeks Miller-nya, untuk bagian yang ini bernilai 1, min 1, 0, 0. Kemudian bagian yang ini bernilai 1, 0, 0, min 1. Bagian yang sebelah ini bernilai 0, 1, 0, min 1. Kemudian untuk bagian atas ini bernilai 0, 0, 1, 0. Baiklah, sekian dan terima kasih.